Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu pembuatan web algoritm dengan metode Agile Scrum. Proyek ini disusun atau dikerjakan oleh 5 orang. Yang pertama, saya Jeremy Adi Pratama. Yang kedua ada Safira Aurel Azahra. Yang ketiga ada Dewi Nurul Istiqomah. Yang keempat ada Bella Novia Saputri. Yang kelima ada Rina Asmi. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Rina. Dipersilakan. Oke, untuk latar belakang dan tujuan dari proyek kami, proyek pengembangan web algoritm muncul sebagai respon terhadap kebutuhan akan media pembelajaran, algoritma, dan struktur data yang lebih modern, interaktif, dan mudah diakses. Selama ini, pembelajaran algoritma dan struktur data masih banyak dilakukan secara konvensional, yang menyebabkan keterbatasan akses terhadap materi dan minimnya evaluasi mandiri. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi mahasiswa dalam memahami konsep secara menyeluruh. Untuk menjawab tantangan tersebut, tim pengembang mengadopsi metode Agile Development. Pendekatan ini memungkinkan tim bekerja dalam iterasi singkat, sehingga setiap fitur yang dikembangkan dapat diuji dan dievaluasi lebih cepat. Dengan cara ini, proses pengembangan menjadi lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Untuk tujuan pengembangan dari web algoritm adalah untuk menyediakan platform pembelajaran yang efektif, interaktif, dan mudah diakses dalam memahami konsep algoritma dan struktur data. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas pembelajaran. Yang kedua, mendukung evaluasi mandiri pengguna. Yang ketiga, mendorong pembelajaran yang lebih menarik dan visual. Yang keempat, mendukung pengembangan berkelanjutan. Dan yang kelima, membantu dosen atau pengajar dalam pemantauan. Algolib adalah sebuah web pembelajaran interaktif yang dikembangkan untuk mempermudah mahasiswa dalam mempelajari materi algoritma dan struktur data secara mandiri. Web ini dirancang dengan pendekatan modern yang menggabungkan konten edukatif, kuis evaluatif, dan navigasi antarmuka yang ramah pengguna. Fitur utama dalam algolib meliputi katalog materi yang disusun secara sistematis dan juga kuis interaktif untuk menguji pemahaman. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Dewi. Dipersilakan Dewi. Baik, mengenai metodologi Agile yang dipakai, jadi dalam proyek ini, tim pengembang ini menggunakan pendekatan Agile dengan kerangka kerja Scrum sebagai metode utama dalam pengelolaan proyek dan kolaborasi tim. Pendekatan ini dipilih karena fleksibel, kemudian adaptif terhadap perubahan, dan mendorong komunikasi yang intensif antar anggota tim. Yang pertama, frameworknya yaitu Scrum. Kedua, sprint duration-nya 1 hari. Tools yang digunakan menggunakan Trello. Kemudian daily Scrum-nya kita 10 menit setiap pagi. Kemudian kita juga melakukan review dan retrospektif setiap hari. Boleh next. Kemudian untuk struktur pada Trello board, yang pertama ada product backlog, daftar ide dan utama fitur yang dirancang oleh product manager dan tim. Yang kedua ada sprint backlog, yang mana tugas-tugas yang direncanakan untuk diselesaikan pada hari tersebut. Kemudian in progress, tugas yang sedang dikerjakan. Kemudian kode review atau QA, tugas yang menunggu pengecekan kualitas. Kemudian done, yang artinya tugas telah selesai. Untuk tools yang digunakan, kita pertama menggunakan Trello untuk memanajemen task dan sprint backlog. Kemudian kita menggunakan GitHub sebagai repositori kode.
Kemudian kita memakai Google Drive sebagai pelengkap lampiran dokumen, laporan, dan backup file. Kemudian untuk diskusi kita menggunakan WhatsApp Group sebagai sarana komunikasi harian tim. Kemudian menggunakan VS Code, XMPP, kemudian PHP MyAdmin sebagai pengembangan dan testing lokal. Baik, selanjutnya dibacakan oleh Aurel, dipersiapkan Aurel. Selanjutnya, untuk struktur tim sendiri ada Bella sebagai Scrum Master yang memimpin daily Scrum setiap pagi dan membuat Trello board. Terus JJ itu UX designer, mendesain UI UX website, membuat wireframe, dan juga menggunakan tools desain seperti Dewi sebagai back-end developer dan Rina sebagai QA tester. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk bagian sprint report hariannya dan penerapan Agile pada Trello dan serta tampilan GitHub kelompok kami. Di sini ada tampilan dari Trello pada kelompok kami. Karena proyek ini sudah selesai, jadi otomatis semua udah ke produk backlog-nya sudah down semua. Di sini pada setiap produk backlog, di sini kami membuat label, yaitu ada untuk print hari keberapa dan juga ada label untuk seperti desain, front end ataupun back end-nya. Di sini saya akan membuka salah satu contoh produk backlog yang sudah kami selesaikan, yaitu untuk hari pertama sendiri. Di sini kami membuat setup struktur folder dan file project dari sini. Dan pada deskripsi produk backlog-nya juga sudah dijelaskan dengan sangat detail. Sudah ada untuk checklist setiap struktur foldernya. Dan di sini pada komen daily-nya, itu masing-masing anggota juga sudah bekerja dengan baik. Dari mulai saya developer, JJ sebagai desainer, Dewi sebagai back-end, Bella sebagai Scrum, dan juga di sini sudah ada Rina sebagai QA testing dan mengkonfirmasi kalau fitur tersebut itu berfungsi dengan baik. Selanjutnya, di sini saya akan menampilkan untuk GitHub pada kelompok kami. Di sini untuk commit-nya sendiri, itu kami sudah selesai sampai sprint hari ke-7 untuk buat fitur search global. Jadi setiap kami commit, itu pada name-nya itu kami kasih untuk sprint hari dan fitur yang akan di-commit ke GitHub itu sendiri. Dan selanjutnya di sini ada tampilan website yang sudah jadi, yang sudah kami buat. Di sini adalah halaman homepage, dan untuk navigasinya sendiri itu sudah berfungsi dengan baik. Untuk fitur search-nya juga itu sudah berfungsi dengan baik. Bisa dilihat di sini. Saat diklik juga sudah merujuk ke halaman yang sudah dituju. Untuk bagian materinya sendiri itu sudah bisa dibaca juga oleh user dan berfungsi dengan baik. Lalu untuk bagian kuisnya itu bisa dipakai juga. Untuk penerapan penggunaannya itu seperti ini, jadi user dapat mengklik jawaban otomatis dan tidak bisa kembali ke jawaban sebelumnya. Dan di akhir itu sudah ada pop-up untuk nilai yang akan diberikan kepada user. Ini saya sebagai contoh saja. Setelah itu sudah ada fitur kontak us, yaitu untuk feedback, dan nanti akan dikirimkan dan terkirim ke database kami di PHP MyAdmin. Ini saya contohkan. Dan nanti kalau berhasil sudah ada pop-up pesan berhasil dikirim. Dan sudah ada footer. Mungkin itu tadi demo hasil website yang sudah kami buat. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bella. Dipersilakan Bella.
Baik, selanjutnya mengenai apa saja kelebihan dan tantangan untuk penerapan metodologi Agile, khususnya framework Scrum, memberikan banyak keuntungan dalam proses pengembangan website algoritma. Salah satu kelebihannya adalah fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Dengan sprint harian, tim dapat dengan cepat beradaptasi terhadap revisi desain, penyesuaian fitur, atau kendala teknis yang muncul selama proses pengerjaan. Selain itu, komunikasi yang rutin melalui daily scrum memungkinkan setiap anggota tim saling mengetahui progres masing-masing, mengidentifikasi hambatan lebih awal, dan mempercepat pengambilan keputusan. Next. Kemudian, untuk evaluasi peran dan kolaborasi tim, struktur tim dalam proyek ini sudah cukup ideal untuk proyek skala kecil. Setiap anggota memiliki peran yang jelas dan saling melengkapi. Bella sebagai Scrum Master menjalankan fungsinya dengan baik dalam memfasilitasi daily Scrum, menjaga ritme sprint, serta melakukan review dan retrospektif harian. Kolaborasi antara Jeremia sebagai UX designer dengan Safira, Aurel, dan Dewi sebagai developer cukup efektif. Desain yang dibuat Jeremia selalu dikomunikasikan dengan baik melalui Trello dan didiskusikan sebelum diimplementasikan oleh tim developer. Aurel dan Dewi dapat langsung menyesuaikan pengkodean sesuai desain yang sudah disetujui. Rina sebagai QA tester juga menjalankan perannya dengan aktif, rutin melakukan pengujian terhadap fitur yang telah selesai dan melaporkan hasilnya secara detail, sehingga bug bisa langsung diperbaiki sebelum masuk ke tahap berikutnya. Next. Selanjutnya, hal yang bisa diperbaiki yang pertama, durasi sprint harian cukup padat dan menuntut waktu pengerjaan yang ketat. Dalam beberapa kasus, tugas harian tidak dapat selesai sesuai target karena kendala teknis atau estimasi waktu yang kurang akurat. Yang kedua, retrospektif harian berjalan sangat cepat dan kurang mendalam. Evaluasi bisa ditingkatkan dengan menyediakan waktu khusus untuk refleksi tim, minimal 2 hari sekali agar bisa membahas akar masalah dan solusi lebih terstruktur. Dan yang terakhir, dokumentasi teknis seperti flowchart dan IRD sebaiknya dilengkapi sejak awal. Dalam proyek ini, sebagian dokumentasi masih bersifat reaktif, dibuat setelah implementasi. Baik, selanjutnya yaitu evaluasi penerapan Scrum. Scrum umum, penerapan Scrum dalam proyek algoritma berjalan efektif dan sesuai prinsip Agile. Sprint harian mendorong tim untuk tetap fokus, cepat dalam menyelesaikan fitur, serta terbuka dalam perubahan. Trello sebagai tool utama manajemen backlog berhasil memvisualisasikan pekerjaan dengan jelas. Selain itu, Scrum seharusnya juga menekankan peningkatan berkelanjutan, continuous improvement, sehingga penting untuk tetap melakukan retrospektif mendalam, bukan sekedar laporan harian. Baik, kesimpulan dari proyek kami yaitu berdasarkan proses perancangan dan pengembangan aplikasi web algoritma menggunakan metode Agile dengan framework Scrum, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini berhasil meningkatkan efisiensi kerja tim dan kualitas hasil akhir. Pembagian sprint harian memungkinkan pengembangan dilakukan secara bertahap dan terukur, sehingga progres proyek dapat dimonitor setiap hari. Seluruh fitur utama seperti katalog materi, kuis interaktif, form kontak, dan fitur pencarian berhasil diimplementasikan dengan baik dan diuji melalui proses QA. Kolaborasi antara anggota tim juga berjalan efektif dengan peran yang jelas, serta komunikasi yang intensif menggunakan Trello dan WhatsApp. Selain itu, aplikasi algoritma mampu menyediakan pengalaman belajar algoritma yang struktur. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.